Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa channel STAI Denpasar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengaji tentang peran aswaja dalam kehidupan bernegara. Aswaja sendiri sebagaimana diketahui adalah sebuah aliran akidah yang dilahirkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Al-Maturidi, di mana akidah ini sudah ada di Indonesia sejak Islam masuk ke Indonesia itu sendiri. Jadi telah berlangsung bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, atau yang disingkat aswaja, memiliki karakter yang wasatiyah, artinya tengah-tengah antara tasdid dan takhfif. Artinya di antara yang agama yang Islam dianggap menyulitkan dan di antara agama Islam yang dianggap terlalu meremehkan. Dalam arti Islam aswaja ini memilih jalan tengah, tidak terlalu radikal dan tidak terlalu liberal. Kenapa demikian? Karena memang Islam sangat tidak menyukai terhadap ekstremisme atau radikal. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang berbunyi, laisa minna man da'a ila asabiyatin, walaysa minna man qatala ala asabiyatin, walaysa minna man mata ala asabiyatin. Yang artinya bahwa bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad, orang-orang yang menyeru kepada kefanatikan dan orang-orang yang berperang demi fanatisme dan orang-orang yang mati dalam keadaan fanatisme. Kita ketahui yang namanya fanatik itu membabi buta, membela golongan, membela kelompoknya secara membabi buta, walaupun kelompoknya itu keliru. Nah, ini kata Nabi bukan dari orang Islam yang semacam ini. Jadi ini diperangi dalam Islam sebenarnya. Jadi tak boleh sebenarnya orang-orang yang terlalu fanatik dalam beragama. Jadi harus ada kemudahan juga dalam beragama, tak boleh terlalu fanatis. Sebagai contoh lagi, kita ketahui dalam surat An-Nisa ayat 105, di situ diceritakan ada seorang umat Islam, salah satu umat Islam, yaitu Tuqmah. Tuqmah ini pernah mencuri baju besi.
baju besi dia curi lalu ditaruh di orang Yahudi pada waktu itu. Ditaruh di orang Yahudi, lalu ditinggal oleh Tuqmah, dan Tuqmah melaporkan kepada Nabi Muhammad bahwa itu adalah orang Yahudinya yang mencuri, bukan Tuqmahnya. Akhirnya hampir saja orang Yahudi yang dihukum pada waktu itu. Kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 105 yang menyeru bahwa orang Yahudi itu tak bersalah, tapi yang bersalah itu adalah si Tuqmah itu sendiri. Padahal Tuqmahnya orang Muslim. Itu artinya walaupun orang Yahudi kalau dia tak salah ya harus dibela, walaupun dia non Muslim. Tapi kalau dia orang Muslim tapi kalau keliru ya harus dihukum. Itulah untuk menghindari nilai-nilai fanatisme dalam beragama. Oleh sebab itu aswaja harus berkarakter wasatiyah, baina tasydid dan takhfif. Harus tengah-tengah, tak boleh memihak kiri, tak boleh memihak kanan, tak boleh ikut golongan ekstrim, tak boleh mengikuti golongan liberalisme. Kenapa demikian? Karena wasatiyah inilah yang nantinya membersihkan agama Islam dari orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, dan membersihkan agama Islam dari orang-orang yang terlalu menyepelekan agama Islam. Disebutkan bahwa Nabi pernah memang memprediksi bahwa nanti akan ada orang adil yang akan membersihkan agama Islam dari orang-orang semacam ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yahmilu hadzal ilma." Jadi ilmu agama Islam itu akan dibawa min kulli khalafin, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Uduluhu, yang membawa itu adalah orang-orang adilnya, orang-orang yang bisa dipercaya. Membawa itu, orang-orang adil ini yang funa anhu takwilal jahilin, membersihkan atau mensterilkan dari takwilnya orang-orang yang bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, wantihalil mubtilin, dan juga membersihkan dari orang-orang yang merubah kebenaran, artinya dari benar menjadi batil. Yang ketiga, orang-orang adil ini membersihkan ilmu agama Islam dari tahrifal ghalin, orang yang menyelewengkan dan melampaui batas. Nah, kita ketahui di sini ada istilah takwilan jahil, itu ya pentakwilan orang bodoh itu sendiri. Jadi agama Islam, teks-teksnya itu sengaja ditakwil semaunya, sehingga itu maknanya tidak mengikuti makna yang sebenarnya, atau tak memiliki metode sebagaimana metodenya salafun saleh. Nah, tugas dari aswaja yang wasatiyah itu sendiri di sini adalah untuk menjadi udurnya dari masa ke masa, yaitu orang yang terpercaya dan membersihkan agama Islam dari tiga hal ini: takwilal jahilin, intihal mubtilin, dan tahrifal ghalin, membersihkan dari tiga kemungkinan ini. Oleh sebab itu, sebagai penutup para pemirsa, marilah kita manfaatkan, mumpung kita makin banyak waktu kita di rumah, mari kita perdalam lagi keilmuan kita
tentang agama Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Lebih-lebih ini di bulan Ramadan. Mencari ilmu di bulan Ramadan, pahalanya pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita manfaatkan momen-momen ini untuk memperdalam lagi keaswajaan kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.